Baru baca buku apa, Le? Baru baca buku ini, Pak E. Bukunya siapa itu? Bukunya Umar Said Nur. Umar Said Nur. Kamu tahu tidak beliau itu siapa? Dia itu siapa ya? Kamu mau tahu ceritanya? Ini dulu Belanda itu pernah ingin kembali menguasai Republik Indonesia yang sudah merdeka. Dua serangan besar dilakukan oleh Belanda di tahun 1947 dan juga tahun 1948. Waktu itu kamu belum lahir, Pak E juga belum lahir, tapi kita bisa belajar dari sejarah. Nah, beruntung Pak Umar Said Nur ini menulis buku yang sekarang kamu pegang. Di sana beliau bercerita bahwa di tanggal 4 Mei tahun 1949 beliau bersama dengan Ketua Menteri Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu berjalan dari Desa Calau menuju ke Halaban. Dua tempat itu ada di Sumatera Barat sekarang. Nah, kenapa beliau berjalan sejauh itu? Ini perjalanannya 1 hari penuh. Pagi habis subuh, beliau sudah berangkat untuk menuju ke Halaban. Yang ternyata yang dimaksud itu adalah Desa Silantai. Nah, beliau berjalan bersama dengan ketua rombongan karena waktu itu pemerintah darurat Republik Indonesia ingin bersidang dalam rangka mengetahui hasil perundingan dari pihak Belanda dengan pihak Republik yang waktu itu diketuai oleh Pak Muhammad Rum. Nah, karena Pak Umar Said Nur itu adalah seorang ahli sandi dan juga beliau itu anggotanya stasiun radio, maka beliau harus mengikuti dari perjalanannya Mr. Syafruddin Prawira Negara. Karena kalau nanti setiap kali ada informasi penting, beliau selalu sampaikan kepada Pak Ketua Menteri. Nah, sehingga di tanggal 4 Mei itu beliau berjalan, kurang lebih rombongannya ada 30 orang. Itu belum termasuk yang membawa barang. Jalan melewati jalan setapak, pegunungan. Nah, ini terkait dengan pegunungan ini Pak Umar Said cerita, nanti kamu bisa melihat lagi di buku ini, bahwa dia mendaki gunung dengan 2 orang temannya itu duluan mendahului rombongan yang 30 orang tadi. Sampai di atas, karena sudah duluan, beliau istirahat sambil membuka bekal makan dulu, bawaannya ditaruh dulu. Nah, selesai makan, beliau kemudian melanjutkan perjalanan menuruni pegunungan. Nah, sampai bawah, beliau itu baru ingat kalau barang bawaannya tadi itu ditinggal di atas gunung. Waduh, tas bersama isinya itu ketinggalan di atas gunung tadi. Dia masih ingat naruhnya itu di mana, masih ingat. Tapi waktunya ini sudah maghrib. Nah, akhirnya beliau berpikir sebentar, tidak begitu lama, kemudian beliau bilang ke teman-temannya tadi, Pak, saya mau ambil tas saya yang tertinggal tadi. Kenapa kok beliau sampai mau mengambil tas itu? Karena tas itu isinya penting. Nah, tas itu berisi sistem kode yang dipakai oleh
Pak Ketua Menteri untuk berkomunikasi dengan pejuang-pejuang yang ada di Jawa maupun di wilayah Sumatera. Jadi buku itu penting, isinya adalah sistem sandi yang dipakai oleh perjuangan waktu itu. Nah, sehingga Pak Omar Said Nur kemudian naik ke atas lagi, lari di jalan itu ketemu dengan rombongan yang tadi ketinggalan. Dia minta untuk ditemani, nggak ada yang mau nemani. Loh kenapa? Bangun sudah malam. Itu akhirnya beliau tetap naik, tidak peduli halangan, rintangan, bahkan dikatakan ada gangguan lain-lain, beliau tidak. Kenapa? Karena rasa tanggung jawab. Beliau mempunyai amanah untuk menjaga buku itu yang ada di dalam tas. Nah, akhirnya apa? Betul, buku itu masih ada di tempatnya, masih ada di dalam tas yang tadi ditinggalkan di atas bukit. Setelah dapat tas dan bukunya itu, kemudian beliau turun lagi. Tadi waktu beliau pertama turun dari tempat itu sampai ke bawah itu kurang lebih 3 jam. Nah, ini eloknya kok beliau dari waktu pertama ingat, kemudian naik lagi ke bukit, turun lagi sampai ke tempat yang tadi tadi sore sudah sampai, itu cuma butuh waktu 3 jam lari beliau. Nah, kenapa kok beliau mau melakukan itu? Karena menurut beliau itulah rasa tanggung jawab seorang prajurit, bukan karena takut dimarahi oleh atasannya. Nah, ini tanggung jawab ini yang sekarang kita bisa amalkan di generasi sekarang ini. Seperti contohnya kamu sekarang, walaupun badanmu sehat tetapi tetap menggunakan masker, karena rasa tanggung jawab kita untuk kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Nah, kalau kamu pengen tahu tas yang dulu pernah dibawa Pak Omar Said Nur pada saat bergerilya, besok ke Museum Sandi. Maka kita berharap semoga pandemi wabah corona ini segera berakhir, sehingga kita bisa jalan-jalan keliling museum, tidak hanya yang ada di Yogyakarta tetapi juga di Indonesia. Besok tak ajak main ke Museum Sandi, lihat tas dan buku yang pernah dibawa bergerilya oleh Pak Omar Said Nur. Itu, tapi sabar ya, dibanyakin donga supaya wabah corona ini segera dicabut oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ono ya, terus ke maca nganti rampung. Nek ana sing urung cetha tekokke Pak meneh.